Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Jemaah salat maghrib masihurul ikhlas rahimakumullah. Kultum kita pada malam hari ini saya ingin menyampaikan surah Al-An'am ayat yang ke-48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Allahumma rahmna bil Quran. Dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali tugas mereka adalah menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan siapapun yang beriman dan berbuat kebaikan, yakni melakukan perbaikan-perbaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi umat manusia itu punya hawa nafsu. Kadang-kadang dalam kehidupannya keluar dari aturan-aturan Allah dan melampaui batas. Maka Allah sebagai Rabbul Alamin, pemelihara dan pencipta manusia dan alam semesta, punya tanggung jawab untuk memelihara makhluknya. Nah, kalau makhluknya mau berbuat kerusakan, dikirim para utusan untuk menyampaikan peringatan. Nah, siapa yang beriman akan mendapatkan surga, nilai plus. Siapa yang membangkang tentunya akan mendapatkan azab. Sangat adil lah Allah. Jadi kalau ada orang mau suatu kaum mau berbuat kerusakan, dikirim para utusan-utusan. Ini para nabi. Nah, kalau kelasnya nabi itu tingkat kebobrokannya itu parah, Mas Toto. Kalau di Indonesia cukuplah Kapolres gitu. Apa Mas Toto? Bukan Kapolri, enggak perlu Kapolri. Indonesia kan enggak ada nabi. Yang dikirim ke Indonesia apa? Para menyebarkan agama. Karena Indonesia Nusantara sudah berperadaban. Nah kalau Arab, bayi hidup, lahir dikubur hidup. Indonesia, bangsa Nusantara enggak ada. Berarti enggak perlu kelasnya nabi di Indonesia. Kelasnya para wali, Kapolres lah. Enggak usah Kapolda, apalagi Polri. Enggak. Jadi sesuai dengan tingkat keadaan suatu kaum. Kemudian setelah mereka mendapatkan peringatan, terus ada orang yang mau beriman dan memperbaiki diri, maka tiada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih. Takut dan sedih itu gangguan apa, Mas Toto? Gangguan fisik apa gangguan jiwa ini? Gangguan jiwa. Ternyata manusia itu yang paling berbahaya adalah terkena gangguan psikologis. Takut, sedih. Ada kemarin anak jamaah datang ke saya, jamaahnya, mohon maaf Pak Ustadz, akhirnya nggak keterima. Padahal anaknya ya pintar, berprestasi, nilainya oke. Dan terus usut punya usut gara-gara satu fakultas nggak ada duitnya, akhirnya nggak keterima. Kan sekarang modelnya kayak gitu semua. Ya, itu ada satu fakultas katakanlah favorit, itu kan banyak. Akan tetapi karena nggak punya fulus, akhirnya yang pintar-pintar itu tergeser dan tidak menjadi, sudah bukan menjadi rahasia umum. Akhirnya apa? Akhirnya sedih lah, itu yang namanya anak. Yang namanya anak sedih, orang tuanya ikut datanglah ke Ustadz Joko. Terus Ustadz Joko memberikan terapi mental dan segala macam. Bacakan ayat-ayat. Terus, ya Mas Pri, nggak gampang obati psikologi itu. Manusia itu gangguan paling besar adalah masalah takut dan sedih. Intinya orang yang beriman dan beramal soleh nggak perlu takut. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Manusia itu hanya dituntut untuk melakukan sebab-sebab yang dituntut oleh Allah. Tukang ketoprak di Beta, tukang sate Padang, itu kira-kira bisa menentukan pembeli pertama, pembeli kedua apa enggak itu Pak Sony? Pembeli pertama nanti cewek, pembeli kedua nanti cowok, terus orang Curug apa Curug Jaya, bisa kayak gitu. Cuman itu aja, mengusahakan sebab-sebab. Jadi jangan terlalu diporsir. Yang penting kita sudah beriman, beramal soleh, sudah selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau diporsir pikiran kita, nanti apa Mas Toto? Nanti apa? S pertama, kena gangguan S pertama apa? Stres. Terus stres nggak terobati, gangguan naik S2 apa? Stres double jadi apa itu? Ya, pokoknya seperti itu. Ini gangguan manusia dalam hidup itu adalah masalah mental, masalah psikologi. Dan itu harus dilawan dengan yang namanya iman. Karena kita juga nggak menjangkau besok akan seperti apa dan bagaimana. Khususnya dalam masalah rezeki. Kemudian dalam hadis qudsi disampaikan, ini saya mengutip dari keterangan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi,
la tatlubu minni rizqa ghad kama la atlubu minka amala ghad. Jangan engkau menuntut rizki kepadaku untuk rizki besok. Sebagaimana aku juga tidak menuntutmu amal besok. Artinya kalau besok kita masih bangun subuh, ya besok laksanakan sholat subuh. Kan nggak dituntut dari sekarang. Tergantung besok. Kalau besok urusan rezeki bagaimana, ya urusan besok gitu. Sementara sholat subuh juga urusan, kalau ada umur ya sholat. Gitu. Jadi benar-benar untuk melawan khawatir itu harus dikedepankan iman. Kita sudah beriman, beramal soleh, menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil, sudah nggak usah takut lah. Biasa-biasa aja. Jangan berlebihan menyikapi dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.